Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 17 Mei 2021 terambil dari Yohanes 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alaina madokna tutu doau Tuhamu, ulimuna doi, ialahu au, ai aut solau au, dang naro pangudiani manopot hamu, alai anggolau au, suruokudo ibana Tuhamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik Roh Penghibur. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, para murid menjadi sangat bingung dan sedih sebab mereka hanya tahu bahwa mereka akan kehilangan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pada akhirnya semuanya ini akan menjadi kebaikan kalau dia pergi. Roh Kudus akan datang. Waktu Yesus masih dalam tubuh atau secara fisik, dia tidak bisa bersama mereka di mana saja. Tidak bisa mencapai pikiran, hati, dan perasaan mereka. Ia dibatasi oleh tempat dan waktu. Akan tetapi, tidak ada keterbatasan dalam roh. Roh itu adalah Roh Kudus. Dalam hal ini, Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Kata penghibur dalam bahasa Yunani memakai kata parakletos yang artinya menghibur, memberikan hati yang tenang dan sejuk. Roh Kudus secara pribadi akan menolong atau memberi penghiburan kepada para muridnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, walaupun mereka dalam kesulitan atau pergumulan yang berat. Jemaat HKBP Saresor Sutoyo yang dikasihi Yesus Kristus, kalaupun Tuhan Yesus pergi bukan berarti Tuhan Yesus tidak bersama lagi dengan murid-muridnya, tidak lagi menyertai murid-muridnya. Perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya hanya perpisahan secara fisik. Akan tetapi Tuhan Yesus tetap bersama-sama muridnya di dalam roh, yakni di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa dia menyertai murid-muridnya dan orang-orang yang percaya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ia juga berjanji untuk tidak meninggalkan mereka karena ia akan memberikan seorang penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam kesedihan dan keputusasaan, seringkali kita merasa sepertinya tidak ada satupun yang bisa memberikan penghiburan. Keluarga, rekan-rekan sepelayanan, bahkan mungkin sahabat kita sekalipun seakan-akan tidak bisa memberikan kata-kata yang tepat. Namun sebenarnya ada pribadi yang bisa memberikan penghiburan sejati dalam hidup kita. Roh Kudus adalah penghibur yang sejati. Dialah yang diutus Bapa untuk memberikan penghiburan dan harapan kepada kita melalui firman-Nya. Bila hari ini Anda membutuhkan harapan, undanglah Roh Kudus dalam hatimu. Roh Kudus akan senantiasa menguatkan dan memampukan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Bahkan roh itu akan terus memperbaharui hidup kita, sehingga hidup kita menjadi semakin bermakna dengan penghiburan yang sejati. Saudaraku semuanya yang dikasihi Yesus Kristus,
Ada seorang bapak yang harus kehilangan anak remajanya karena sebuah kecelakaan yang sangat tragis. Peristiwa ini memukulnya dengan sangat keras dan tiba-tiba. Wajar, sebagai manusia biasa yang kehilangan anak yang dikasihnya secara tiba-tiba, jika seandainya bapak itu kemudian menghabiskan waktu yang lama untuk mengeluh dan berduka, mungkin kita tidak akan menyalahkan bapak itu karena rasa simpati kita kepada bapak itu terhadap peristiwa duka yang dialaminya itu. Ternyata saudara-saudari, bukan demikian yang terjadi. Hari ketiga sesudah kecelakaan itu, ia hadir dalam ibadah hari Minggu. Apakah perasaan duka citanya sudah berakhir? Apakah kesusahannya sudah hilang? Jawabannya belum. Namun yang terjadi adalah bapak itu berlari atau berdoa datang kepada Tuhan dan bersandar atau berserah kepada Tuhan. Itu adalah suatu buah iman yang menghibur dan memberi semangat bagi setiap orang yang melihat serta mendengarnya. Siapa yang mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuah atau berbuat baik dan benar di tengah-tengah kesusahan? Banyak orang yang menghadapi kesusahan dengan mengeluh, namun ada juga banyak kesaksian dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana orang menghadapi kesusahan dengan tetap setia beriman kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah yang akan kita lakukan saat mengalami kesusahan? Mengeluh atau tetap setia menyatakan buah iman, yaitu melakukan firman Tuhan? Mari kita tetap setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan, serta memohon penghiburan dari Roh Kudus. Dengan demikian, kita tetap dapat berbuah atau berbuat baik dan benar yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang lembut mengajar dan membentuk hati kami seperti yang Engkau inginkan, serta menghibur dan menguatkan kami dikala kami sedih, susah dan lemah, sehingga kami tetap tegar, kuat dan bersemangat dalam hidup ini. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.